Aslin ya? Tadi Mbak Aslin ya? Oke Mbak Aslin, bisa diulangi pertanyaannya biar yang lain pada dengar Mbak Aslin. Langsung intinya saja ya Pak. Iya boleh. Kan tadi ada yang di komponennya ada subproses Pak. Nah itu kan contoh penggunaan bagaimana Pak? Terima kasih. Oke teman-teman, ada di notasi dalam flowchart itu yang agak ke bawah itu namanya subproses ya, gambar kotak, terus ada apa sampingnya? Ada garis Pak. Garis ada berapa? Ada Kanan dua. kiri? Ada Satu, dua satu. kanan kiri. Kanan kiri satu. Ya oke. Proses sama subproses beda Mbak ya. Subrutin ya Mbak ya. Yang Mbak tanyakan tuh proses atau subrutin Mbak? Yang sub. Yang Kalau sub tuh dua Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Indah itu untuk membedakan aja ya. Kalau yang proses biasa itu kotak saja. Kalau yang subrutin itu ada dua biasanya ya. Oke, ada yang bisa menyampaikan nggak sebelum saya jawab teman-teman? Monggo teman-teman. Kalau Anda pernah atau sudah baca itu bisa jawab nggak? Bisa membantu jawab nggak sebelum saya jawab? Halo? Anak kecil itu mana lu sama temenmu? Pada diem ya? Ya udah. Coba Anda lihat lagi di mana tadi? PDF. Nah, ini dia. Ya, saya kecilin dulu. Anda lihat nih layar saya? Bisa Pak, bisa. Siap, lihat Pak. Iya, Aslin. Yang kamu tanyakan itu yang baris kedua dari bawah kan? Siapa? Ya. Itu ada dua garis apa satu garis kanan kiri? Kanan satu, kiri satu Pak. Lah. Yang lain melihat itu satu apa dua? Dua Pak. Dua Pak. Dua. Ya, kalau yang satu. Kalau yang satu itu yang proses Mbak, yang baris nomor 2 dari atas ya. Oke Mbaknya, nggak apa-apa. Oke lanjut ya. Maaf Pak. Oke, nggak masalah Mbak. Namanya belajar ya. Oke teman-teman. Jadi apa sih bedanya nomor baris kedua dan baris keempat? Kira-kira apa jawabannya? Kalau dari definisi sederhananya di sebelah kanan ini, ya kalau yang baris kedua itu proses perhitungan, proses pengolahan data. Ya, sementara yang baris keempat itu permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Oke ya, kalau belum ada yang berani menjawab, jawaban sederhananya adalah kalau yang proses ini, yang nomor 2 ya, yang kotak satu garis semuanya itu, ya, itu adalah proses utama ya. Apakah di situ ada proses perhitungan, apakah itu proses pengolahan data, itu pasti dalam main program ya, dalam program utama. Sementara untuk yang baris keempat atau kedua dari bawah itu adalah subprogram. Jadi dari main program, dari program utama itu nanti ada subprogram yang bisa dipanggil sewaktu-waktu untuk masuk ke program utama. Apa manfaatnya? Manfaatnya subprogram itu adalah kalau main program itu senantiasa dia dipakai urut dari atas sampai ke bawah biasanya. Namanya program utama. Sementara yang subprogram itu bisa jadi sesekali dipanggil di sini, nggak setiap saat dipanggil oleh main program. Itu salah satu manfaatnya. Atau manfaat yang lain, kalau saya menggunakan sesuatu yang sering dilakukan di main program, ketimbang saya nulis misal ya programnya
yang kita taruh di subprogram itu ada 2 atau 5 baris lah gitu, kita taruh di sini. Dan ini sering dipakai program ini. Ambil taruhlah apa misalnya proses mengurutkan, ya proses mengurutkan, kita buat sendiri misalnya fungsi mengurutkan sebuah bilangan, beberapa bilangan maksud saya. Jadi kita punya bilangan, taruhlah 3 atau 4 bilangan, kita urutkan dari besar dan kecil. Maka butuh program misalnya berapa baris, taruhlah 5. Bayangkan kalau kita mengurutkan berkali-kali dalam ini gitu ya, selain pakai looping, nanti di bawahnya ada lagi, kita nulis lagi dan nulis lagi di dalam main program. Nah, agar tidak nulis-nulis lagi itu kita buat subprogram di bawahnya. Oke, subprogram itulah yang kita panggil, yang hanya 1 baris yang kita panggil di program utama. Sehingga apa? Menghemat baris di program utama. Kalau ini dipanggil berkali-kali lebih hemat lagi. Jadi sekali lagi, subprogram itu untuk menjalankan eksekusi tertentu, menjalankan subprogram tertentu yang sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh program utama. Apakah boleh nggak dipanggil? Boleh saja, sah-sah saja, tergantung. Itu bahasa di sederhananya kalau dalam include ya standar I/O itu adalah bagian dari fungsi, dan nggak semuanya kita panggil, nggak semuanya kita pakai. Meskipun kita panggil include standar I/O-nya itu boleh jadi yang kita panggil semuanya, tapi yang kita pakai sementara misalnya printf saja, ya sementara scanf belum, fungsi yang lain juga belum. Ya demikian Mbak Aslin, jawaban sementara seperti itu. Monggo kalau memang ada yang perlu di feedback dipersilahkan. Pak, izin bertanya lagi. Boleh. Yang ini sudah paham belum? Siap, sudah Pak. Oke, yang lain juga nanti ya kalau mau nanggapi boleh. Monggo diborong Mbak Aslin dulu nih pertanyaannya. Dari mana Mbak Aslin? Dari Magetan Pak. Magetan, oke. Lanjut Mbak.